Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Cinggu Kelas. Kali ini kita akan mempelajari tata bahasa Gosipta yang memiliki arti ingin. Nah, sebelum kita mulai ke contohnya, kita mulai di sini. Ketika kata kerja yang berakhiran dengan konsonan maupun vokal, contohnya apa? Contohnya mokta lagi, yaitu makan. Dan yang kita hilangkan, terus kita tambahkan Gosipta. Mokosipta. Nah, itu artinya ingin makan. Terus, ketika kata kerjanya itu berakhiran dengan vokal, maka kita tambahkan langsung aja. Jadi, ditambahkan langsung Gosipta. Contohnya kayak semacam gada. Kayak gitu. Dan yang kita hilangkan, maka kita tambahkan Gosipta. Gagosipta. Artinya ingin pergi, kayak gitu. Jadi untuk tata bahasa kali ini itu kita akan mempelajari Gosipta yang memiliki arti ingin. Oke, kita mulai ke fungsinya. Fungsi 1 yaitu digunakan saat seorang subjek 1 ataupun 2 ingin melakukan sesuatu. Maksudnya subjek 1 sama 2 itu apa? Semacam subjek 1 yaitu untuk subjek 1 contohnya yaitu saya, aku, ataupun kita. Itu. Saya, aku, kami, kita. Itu subjek 1 atau kata ganti orang pertama. Nah, itu saya, kita. Terus subjek yang kedua ataupun kata ganti yang kedua itu apa? Yaitu kamu dan mereka. Nah, kamu dan mereka. Bentar. Kemungkinan sih kamu. Kamu dan mereka. Kayak gitu. Contohnya yang di kalimat pertama. Kalau ingin bikin kalimat saya ingin pulang ke kampung halaman saat liburan, maka kita pakai di sini Bang Hake. Bang Hak itu liburan atau libur sekolah. Bang Hak. E-nya itu saat atau pada. Gohyang itu kampung halaman. E-nya ke Gagosipoyo ingin pergi. Atau juga bisa gada itu selain pergi, ketika itu rumah ataupun kampung halaman, lebih sering diartikan pulang. Jadi saya ingin pulang ke kampung halaman pada liburan sekolah atau saat liburan sekolah, kayak gitu. Terus kita mulai yang kalimat kedua, Jo itu saya, si home itu ujian, esonya itu di Ildengel Hada itu artinya juara 1. Gosipoyo itu artinya ingin. Jadi saya ingin juara 1 di ujian ini. Kayak gitu. Terus yang kalimat terakhir, yang kalimat ketiga yaitu Yurisi. Saudara Yuri atau Mbak Yuri. Biasanya Mbak Yuri. Kalau Yuri itu cewek. Ibon Bang Hak. Ibon itu kali ini, Bang Hak itu tadi liburan sekolah atau liburan kali ini. Mo Hagosipoyo. Mo itu apa? Hagosipoyo, ingin melakukan. Jadi ingin melakukan apa? Kita ulang, bisa diartikan Yurisi, Ibon Bahake mo Hagosipoyo. Bayuri, liburan kali ini ingin melakukan apa? Kayak gitu. Atau liburan kali ini kamu ingin melakukan apa? Gitu. Jadi untuk subjek pertama atau kata ganti pertama biasanya itu bentuk pernyataan titik sama titik. Terus subjek kedua atau kata ganti orang kedua itu tanda tanya. Yaitu meskipun gak ada Yuri atau apapun, Ibon Bahake Mohagus Sipoyo, itu udah jelas itu kata ganti orang kedua. Jadi pada liburan kali ini kamu ingin melakukan apa? Kayak gitu, udah jelas bahwa itu kamu atau
kata ganti orang kedua, kayak gitu. Terus kita mulai ke fungsi kedua. Kalau subjeknya itu orang lain atau subjek orang ketiga, atau bisa tadi dibilang kata kata ganti orang ketiga, maka bentuknya menjadi gosipo hada. Apa aja sih yang gosipo hada? Contohnya semacam nama orang, contohnya nama orang, benda, nama benda, dan lain-lain. Tulisannya bagus sekali. Jadi intinya selain apa ya? Selain saya, kami, kita, mereka, kamu, itu kata ganti orang ketiga, semacam nama orang, nama benda, terus iya kayak gituan. Semacam dia laki-laki, dia perempuan, kayak gitu. Itu kata ganti orang ketiga atau subjek orang ketiga, kayak gitu. Kita mulai ke contohnya. Contoh yang pertama, Yuri sinan bahak te yohengel hagosipo heyo. Yuri si saudari Yuri atau Mbak Yuri, bahak tadi liburan sekolah, te itu saat, yohengel ha itu artinya berwisata, gosipo heyo itu artinya ingin. Jadi Mbak Yuri ingin berwisata saat liburan, yaitu. Terus yang kalimat kedua, yongoshi yongwarelbo itu artinya melihat film, gosipo heyo ingin. Jadi Mbak Yongho atau ya Mas Yongo ingin menonton film, kayak gitu. Jadi terus kita mulai ke fungsi yang ketiga. Jadi untuk fungsi yang ketiga itu bisa digunakan untuk kejadian di masa lalu dan di masa depan. Kita ulangi. Jadi untuk fungsi ketiga itu bisa digunakan untuk masa lalu dan masa depan. Untuk cara penulisannya kayak gini, gosip pota dan gosip keta. Itu. Bisa juga pakai real kosida, itu juga bisa, atau real koyeyo, gosipel koyeyo itu juga bisa. Yang diartikan akan juga kan? Ya. Kita mulai ke contohnya. Oje kemarin cinggu teman, mana itu bertemu teman. Oke. Atau bisa juga diartikan menemui. Gosip itu ingin, nende itu tetapi, mot itu tidak bisa, mana saya menemuinya, kayak gitu. Oke. Jadi untuk artinya, kemarin saya ingin menemui teman. Nende tetapi tidak bisa menemuinya. Kenapa saya artikan saya? Karena di sini bukan bentuk pertanyaan dan di sini gosip ta doang. Nggak ada gosipo hada. Kalau gosipo hada pasti membicarakan orang lain, kayak gitu. Jadi oje cin gurel mana gosipo nende, mon mana saya. Kemarin saya ingin menemui teman, tetapi tidak bisa menemuinya. Nah, terus kenapa di sininya nggak diartikan sudah? Itu juga bisa. Kemarin saya sudah ingin menemui teman, tetapi tidak bisa menemuinya. Nah, kenapa? Kenapa nggak diartikan pas awalnya? Kayak kurang enak juga. Terus kenapa juga nggak usah diartikan? Karena udah diwakilkan oje yang artinya kemarin, kayak gitu. Jadi dalam bahasa Korea ketika udah ada penekanan semacam oje neil, biasanya itu bentuk lampau, ota, terus bentuk masa depan, real koyeyo, karena udah digantikan. Misal kayak real koyeyo, karena udah digantikan neil, biasanya nggak usah diartikan akan juga masih nyambung, kayak gitu. Ini juga sama, ketika bentuk lampau, terus ditambahkan kosakata oje, maka nggak usah ditambahkan sudah atau telah juga, masuk gitu, karena udah diwakilkan oje kemarin, kayak gitu. Kita ulang. Oje cingurul mana gosipon nende, mon mana saya. Kemarin saya ingin menemui teman, tetapi tidak bisa menemuinya. Kayak gitu. Terus yang kalimat kedua, oret dongan. Nah,
selama itu goyange ke kampung halaman, mau itu tidak, gak itu pulang tadi, gak bisa diartikan pulang. So itu karena pali itu cepat, gayanya pergi atau pulang. Gosip ke saya ingin, akan ingin pulang, akan ingin cepat pulang, kayak gitu. Jadi karena kita artikan dari so dulu, karena tidak bisa pulang ke kampung halaman setelah sekian lama, yaitu atau sudah lama tidak pulang ke kampung halaman. Jadi saya ingin cepat pulang atau saya akan ingin cepat pulang, kayak gitu. Atau kalau nggak mau ditambahkan jadi, karena kalau tadi saya tambahkan jadi karena itu so. Jadi kalau so itu diartikan dari tengah dulu terus ke kiri, untuk menyambungkan ke kalimat ke kanan, maka saya lebih sering ditambahkan jadi. Biar apa? Biar enak aja, biar nyambung gitu. Tapi kalau mau diartikan karena doang, kita artikan dari mana dulu? Dari sini, di belakang, terus terobos ke depan, kayak gitu. Kayak gimana? Contohnya kayak gini. Saya ingin cepat pulang karena sudah lama tidak pulang ke kampung halaman. Kayak gitu. Kita ulangi. Saya ingin cepat pulang karena sudah lama tidak pulang ke kampung halaman. Atau tadi, saya akan ingin cepat pulang karena tidak pulang ke kampung halaman setelah sekian lama. Itu juga bisa. Jadi karena di sini bisa diartikan sudah lama atau sekian lama kayak gitu. Redongan. Itu juga bisa. Fleksibel untuk menerjemahkan bahasa Korea. Yang penting enak aja. Terus yang keempat. Jadi kadang-kadang orang Korea ketika ngomong bogosipta itu bukan diartikan ingin melihat, tapi rindu gitu. Bogosipta, aku rindu gitu. Aku merindukanmu kayak gitu. Nah, untuk cara membedakannya ingin melihat atau ingin menonton dengan merindukan itu kayak gimana? Caranya kayak kita lihat ke partikelnya. Ketika bogosipta pakai partikel i sama ga, maka diartikan merindukan atau rindu. Tetapi ketika pakai partikel objek, di sebelah kirinya pakai partikel objek yaitu literal, maka bogosipta itu diartikan ingin melihat atau ingin menonton. Nah, biasanya digunakan untuk orang yang sudah lama nggak ditemui, itu pakai iga bogosipta yang artinya rindu, gitu. Contohnya ketika kita kan bekerja di Korea gitu, udah beberapa tahun kerja di Korea, terus ingin bertemu gitu, ingin menemui atau rindu sama orang tua, itu kita pakai iga bogosipta. Itu juga sama untuk orang yang kita kasihani, orang yang kita cintai gitu, meninggal dunia atau apapun gitu, itu juga bisa pakai bogosipta kayak gitu. Lebih alami pakai bogosipta daripada geripta. Meskipun geripta itu artinya rindu gitu. Orang Korea lebih seringnya pakai bogosipta daripada geripta. Oke, kita mulai di kalimat pertama. Geongwarel bogosipoyo. Saya ingin menonton film itu. Itu bukan makna rindu. Bogosiptanya bukan diartikan rindu. Tetapi ketika di kalimat di sini, Jonan doraga shin omaga bogosipoyo. Saya rindu ibu yang sudah meninggal atau yang telah meninggal. Itu doragasin itu artinya yang telah meninggal dunia. Oma itu ibu, bogosipoyo itu rindu. Kenapa? Karena ada partikel iganya, partikel subjeknya, kayak gitu. Oke. Sebelum ke sebelah sananya, jadi bisa disimpulkan untuk partikel gosipta yang diartikan ingin itu ada beberapa kasus, yaitu pertama ketika pakai gosipta itu udah jelas bahwa itu kata ganti orang pertama dan kedua.
Untuk kata ganti orang pertama itu bentuk pernyataan dan kata ganti orang kedua itu bentuk pertanyaan yang ada tanda tanyanya. Tetapi kalau gosipo hada maka itu subjeknya subjek orang lain atau kata ganti orang ketiga. Semacam kayak Nadine, Rihan, terus hujan, terus dia perempuan, dia laki-laki, maka pakainya gosipo hada kayak gitu. Terus lagi yang terakhir yaitu bogosipta. Oke. Bogosipta itu cara bedain yang diartikan rindu sama ingin melihat. Itu kita lihat ke partikel subjek sama partikel objek. Ketika pakai partikel subjek itu artinya merindukan atau rindu. Tetapi kalau pakai partikel objek yang literal maka diartikan ingin melihat atau ingin menonton. Untuk cara menerjemahkannya sama aja kayak partikel objek. Jadi saya dulu subjek Jonan dulu, baru ke bogosipoyo di sini. Saya rindu ibu yang telah meninggal, kayak gitu aja. Oke, kita mulai ke bagian di sini yaitu fantacin, yaitu fun fact tata bahasa Cinggu kelas. Nah, untuk referensi ini kenapa saya juga agak bingung kenapa perbandingannya itu pakai asamyeon sama osamyeon choketa. Nah, apa itu asamyeon sama osamyeon choketa? Yaitu satu. Jadi mereka itu membedakan asamyeon atau osamyeon choketa digunakan saat berharap secara samar atau kemungkinan tercapainya agak kecil, sedangkan gosipta menunjukkan keinginan yang lebih jelas dan konkret. Oke. Kalau ini masih bingung, bisa dibilang amyeon atau osamyeon choketa itu diartikan saya berharap. Tulisannya bagus sekali. Jadi untuk asamyeon atau osamyeon choketa itu artinya saya berharap. Sementara kalau gosipta itu artinya saya ingin. Kayak gitu. Bedanya kayak gitu. Kalau Indonesia itu udah jelas banget. Tapi nggak tahu juga sih kenapa dalam bahasa Korea itu mau ada perbedaan gitu. Oke, kita mau coba lihat di sini. Jadi yang pertama ibon bahake yohangal hesemyeon chokeseo. Aku berharap atau saya berharap berwisata pada liburan kali ini. Jadi dia berharap berwisata pada liburan kali ini atau saat liburan kali ini. Jadi dia itu semacam kayak ngarep, belum tentu kejadian. Cuman harapan doang gitu. Tetapi ketika pakai kalimat kedua, ibon bangake yohengel hagosipoyo. Aku atau saya ingin berwisata pada liburan kali ini. Jelas dan memang mau. Ya, makanya diartikan ingin gitu. Terus yang kedua. Nah, mungkin karena gara-gara ini mungkin jadi ada perbandingan. Jadi untuk subjek keinginan semacam gosipta hanya bisa dipakai untuk keinginan diri sendiri. Nah, kalau yang keinginan orang lain itu kan gosipo hada kan. Tetapi kalau untuk asamyeon sama osamyeon choketa itu bisa dipakai untuk diri sendiri maupun orang lain. Maksudnya apa? Maksudnya dalam satu kalimat itu asamyeon sama osamyeon choketa itu bisa pakai subjek diri sendiri maupun orang lain. Sementara gosipta itu terbatas. Kalau mau subjeknya diri sendiri itu pakainya gosipta. Kalau subjek orang lain pakainya gosipo hada. Jadi kayak gitu. Jadi kalau gosipta itu susah banget bikin satu kalimat subjek diri sendiri sama orang lain. Tapi kalau asamyeon sama osamyeon choketa itu bisa dalam satu kalimat. Oke. Contohnya kayak di sini. Jonan pali 결혼하고 싶어요. Saya ingin cepat menikah. Palinya cepat, 결혼하다 itu artinya menikah, gosipoyo itu ingin. Jadi saya ingin cepat menikah. Di sini juga sama dan ini juga benar. Jonan pali 결혼했으면 좋겠어요. Saya berharap cepat menikah. Iya, saya mengharapkan cepat menikah. Itu juga bisa. Saya berharap cepat menikah atau saya mengharapkan saya cepat menikah. Kayak gitu maksudnya.
Tetapi ketika pakai kalimat kayak gini semacam 저는 유리 씨가 빨리 결혼했으면 좋겠어요. Untuk artinya di mana? Artinya di sini dulu, subjek di Jonan dulu. Pertama, habis itu baru di sini. Saya berharap. Nah, habis selesai baru ke subjek, kembali lagi ke subjek partikel iga. Kayak gitu. Saya berharap Yuri cepat menikah. Kayak gitu. Jadi untuk nerjemahin kayak gini, jadi kita artikan yang subjek partikel enen, terus amyan 좋겠어요. Habis itu partikel subjek iga. Jadi saya berharap Bayuri cepat menikah. Nah, tapi pas bagian kalimat di sini yang pakai gosipta, 저는 유리 씨가 빨리 결혼하고 싶어요. Meskipun diartikan saya ingin Yuri cepat menikah, itu benar dalam bahasa Indonesia, tetapi dalam bahasa Korea itu tidak bisa. Karena apa? Gosipta itu tidak bisa dipakai untuk orang lain. Maksudnya kayak gimana? Kalau semacam kayak Jonan paling 결혼하고 싶어요 itu kan subjeknya cuman pertama. Tetapi di sini kan ada subjek orang lain yaitu Yuri. Makanya harusnya Jonan Yuri 씨가 빨리 kalau mau pilih gosipoyo harus kalimatnya Jonan 빨리 결혼하고 싶어요. Atau kalau mau subjeknya Yuri 씨가 빨리 결혼하고 싶어요. Ya gitu, ada gosipo hadanya. Gosipo hio. Ya gitu. Jadi bisa dibilang untuk di sini perbedaannya ketika asemyon atau osemyon coketa itu bisa pakai subjek diri sendiri maupun orang lain dalam satu kalimat. Kalau gosipta itu ya subjek pertama atau diri sendiri. Kalau untuk orang lain ya orang lain, beda lagi kalimatnya gitu, dipisah, nggak bisa digabungin kayak gitu. Meskipun dalam bahasa Indonesia itu masih masuk, tapi dalam struktur kalimat bahasa Korea itu ambigu banget kayak gitu. Oke, sampai sini. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar. Maaf kalau penjelasannya agak muter-muter. Kalau masih kurang paham silakan ditulis komentar, nanti saya akan jawab. Sampai sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.